Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Anak-anak ibu kelas 9. Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja ibu selalu mendoakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, aman, dan tetap bersemangat untuk belajar sekalipun kita dalam suasana pandemi seperti sekarang ini. Baik Ananda semua, tidak lupanya ibu mengingatkan kepada kalian, jangan lupa selalu untuk berdoa ya, agar kita terhindar dari segala mara bahaya. Untuk pertemuan kita siang ini, kita kembali akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu materi IPS. Adapun pertemuan kita siang ini, kita sudah sampai pada materi bab 3. Bab 3 yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada bab 3 ini, kita nanti akan berbicara dan kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi. Untuk itu, pertemuan pertama pada bab 3, kita terlebih dulu akan mempelajari perdagangan internasional. Ananda semua, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, kita mampu nanti mendeskripsikan apa itu pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, Ananda nanti mampu menjelaskan mengapa sampai terjadi perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, Ananda nanti mampu membedakan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Untuk mencapai 3 tujuan ini, Ananda bisa memahami dan membaca buku paket kita pada halaman 153 sampai halaman 155. Kemudian untuk lebih paham lagi, Ananda bisa nanti menyimak video yang akan kita tayangkan sebentar lagi. Kira-kira itu pengantar dari Ibu. Silahkan kalian amati, kalian pahami video itu. Kemudian nanti ada tugas yang akan Ibu tuntut dari kalian. Silahkan menikmati video. Terima kasih. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, dan ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Lalu, apa sih yang menyebabkan potensi sumber daya alam setiap negara itu berbeda? Jadi, faktor yang mempengaruhi mengapa potensi sumber daya alam di setiap negara itu berbeda, yaitu disebabkan karena 1. Luas daerah, 2. Perbedaan iklim, 3. Keadaan letak astronomis dan geografis, yang keempat, suhu dan musim yang berbeda-beda, dan yang kelima, keadaan tanah dan unsur-unsur yang berbeda. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri, sekalipun itu negara superpower seperti Amerika. Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, karena pasti ada barang-barang tertentu yang tidak dapat mereka hasilkan. Misalnya, Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah. Begitu juga sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang-barang dari negara lain. Jadi, perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lainnya.
Pertukaran hasil barang dan jasa antara negara satu dengan negara lain dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Apa sih kegiatan ekspor dan impor itu? Kegiatan ekspor adalah kegiatan untuk menjual barang ke negara lain, dan pelakunya disebut eksportir. Sedangkan kegiatan yang membeli barang dari negara lain disebut dengan kegiatan impor, dan orangnya disebut importir. Dan dengan demikian, perdagangan antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dinamakan perdagangan internasional. Lalu, apakah ada perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Oke, mari kita simak perbedaannya. Perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek jangkauan wilayah. Perdagangan dalam negeri kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan internasional jangkauan wilayahnya adalah antar negara. Yang kedua, dilihat dari sistem distribusinya, di mana perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksinya terjadi secara langsung. Sedangkan dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Perbedaan yang ketiga dilihat dari cara pembayarannya, di mana dalam perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan adalah sama. Sedangkan dalam perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga dalam perdagangan internasional menggunakan devisa. Yang keempat, dilihat dari aspek pajak, di mana dalam perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk, hanya ditarik retribusi. Sedangkan dalam perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Selanjutnya, dilihat dari aspek biaya, di mana perdagangan dalam negeri biayanya lebih murah dibandingkan dengan perdagangan internasional. Aspek selanjutnya dilihat dari segi kualitas, di mana dalam perdagangan dalam negeri kualitas barangnya sangat bervariasi. Sedangkan dalam perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan perbedaan yang terakhir dilihat dari aspek peraturan yang berlaku, di mana dalam perdagangan dalam negeri menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama atau hukum nasional. Sedangkan dalam perdagangan internasional menggunakan peraturan perundang-undangan yang berbeda atau hukum internasional. Demikian saja pembelajaran kita siang ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat bagi kita, kemudian mendapat pahala dan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tentu saja ada tugas yang akan Ibu berikan kepada Ananda. Tugas yang pertama, Ananda buat resume atau catatan pada buku catatan. Kemudian yang kedua, pada buku latihan. Sekali lagi, pada buku latihan Ananda buat yang pertama, buatlah pengertian perdagangan internasional. Kemudian Ananda buat latar belakang terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, Ananda buat juga apa itu ekspor, kemudian apa itu impor. Kemudian buatlah tabel perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Ini buat pada buku latihan, kemudian nanti Ananda kumpulkan pada saat kita PBM. Ibu tuntut nanti dan itu merupakan nilai Ananda semuanya. Terima kasih, selamat bekerja dan sehat selalu bersemangat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.